Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini di hari yang baik ya, hari Jumat ini kita bisa berkumpul di sini dengan harapan di sini program studi mencoba untuk memfasilitasi pada teman-teman yang mengambil skripsi, khususnya agar skripsinya bisa lancar, bisa tepat waktu, dan bisa segera menyelesaikan studi sehingga mendapatkan gelar sarjana. Oke, sebelum kita mulai, agar kita berdoa acara hari ini lancar, kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk rundown acara, yang pertama akan diberikan sosialisasi skripsi secara umum oleh Kaprodi kita, Ibu Endah Ratna Amrumi, MCS. Kemudian dilanjutkan akan ada penjabaran terkait template terbaru oleh saya sendiri, Ibu Ardin. Kemudian dilanjutkan penjelasan terkait tes komprehensif oleh Ibu Kristi Sukma Setia. Selanjutnya, tidak berlama-lama, nanti kita akan segera memasuki sosialisasi dari Prodi. Harapan saya teman-teman bisa berpartisipasi aktif, bisa dengan bertanya ataupun saran, masukan, bisa langsung dituliskan di chat Zoom yang bisa dibaca oleh setiap orang atau everyone, atau juga chat pribadi di Zoom ke kami. Tentunya di sini karena forum memang untuk memfasilitasi mahasiswa, jadi nanti kita berusaha sebaik mungkin untuk bisa memberikan yang terbaik untuk mahasiswa. Itu dulu. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Ibu Endah selaku Kaprodi. Ya, terima kasih sekali Bu Ardin. Ya, mungkin kita untuk menyingkat waktu kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini sesuai dengan agenda kita semua, bahwa program studi di sini bersama dengan tim skripsi itu akan melakukan sosialisasi skripsi dengan beberapa agenda yang tadi sudah dijabarkan oleh Bu Ardin. Jadi nanti di sini teman-teman yang sangat kami harapkan di sini adalah mahasiswa yang benar-benar sudah akan terfokus ke skripsinya, kemudian nanti juga kami akan menjabarkan beberapa timeline kegiatan yang harus Anda ikuti. Jadi timeline itu sudah kita buat, jadi dari mulai hari ini hingga di pertemuan di semester akhir pada semester gasal ini. Jadi harapannya nanti teman-teman bisa mengikuti sesuai dengan arahan dari skripsi ini. Jadi jangan sampai ada satu proses yang terlewat di dalam skripsi ini. Harapannya yaitu dengan adanya sosialisasi ini nanti teman-teman bisa menyelesaikan skripsi itu tepat waktu. Yang harapan dari 7 semester yaitu berarti semoga bisa diselesaikan dalam waktu 7 semester ini. Oke. Nah, untuk agendanya di sini ada yang pertama itu untuk skripsi itu bagaimana. Kemudian untuk tema skripsi, nanti untuk tema skripsi mungkin lebih kita banyak ke diskusi saja. Kemudian alur skripsi dan template. Jadi nanti ada beberapa hal agenda yang akan kita sampaikan di sini. Dan nanti untuk tadi sesuai yang Bu Ardin bilang juga ada dari tes komprehensif secara apa ya, maksudnya secara rigid langkahnya bagaimana. Jadi kita mulai dulu. Nah, di sini untuk tim skripsi, jadi apapun yang terkait dengan administrasi skripsi itu bisa ditanyakan oleh ada 4 orang yang ada di sini, termasuk saya, Bu Ardin, Bu Pristi, dan Pak Setia. Jadi di sini merupakan tim skripsi yang nantinya akan secara administrasi ya, mungkin secara administrasi akan memonitoring, jadi memonitoring teman-teman juga perkembangan skripsinya itu sampai di mana. Kemudian kendala-kendalanya ada di mana, itu nanti kita melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi setiap kita sudah ada sekitar 2 semester ini untuk tim ini, jadi nanti silahkan terkait skripsi untuk ditanyakan kepada
orang-orang yang ada di sini. Kemudian secara administrasi lain untuk yang TU itu dibantu oleh Mbak Sela dan Mas Kosim untuk di laboratoriumnya. Itu, nah kita mulai dulu untuk yang skripsi. Jadi di sini skripsi itu mungkin kalau Anda semua sudah mengikuti atau sedang mengikuti ya mata kuliah metodologi penelitian, mungkin di situ sudah dijelaskan sedikit atau sedikit atau malah sudah banyak oleh Bu Pristi untuk apa sih itu tentang karya ilmiah ya. Jadi di sini untuk skripsi itu kan dia merupakan karya ilmiah yang dihasilkan untuk mendapatkan gelar sarjana sebenarnya. Nah, untuk skripsi di sini itu aktivitasnya itu banyak sekali ya. Jadi aktivitasnya itu tidak hanya asal-asalan, hanya ada yang mencari referensi, kemudian di situ dilakukan penelitian, itu tidak bisa hanya terfokus ke situ ya, tapi banyak tahapan yang harus diselesaikan di dalam skripsi. Ya karena skripsi itu merupakan karya ilmiah, maka aktivitas penelitian itu juga sangat rigid. Mungkin nanti akan dijelaskan juga untuk prosesnya. Ya, jadi untuk wujud eksistensi dari skripsi ini adalah hasil ya. Jadi yang kita nilai itu di dalam skripsi itu adalah hasilnya, bukan prosesnya saja. Walaupun proses itu ya memang ada di teman-teman semua, tapi untuk hasilnya itu yang akan kami nilai. Nah, jadi dari skripsi itu harapannya ada kontribusi apa di dalam ilmu pengetahuan yang teman-teman miliki untuk bisa dilihat hasilnya. Ya, jadi kontribusi atau mungkin bahkan sering kita lihat juga untuk novelty atau kebaharuan dari sebuah ilmu tersebut itu apa yang bisa Anda teliti, yang bisa Anda dapatkan selama melakukan penelitian. Memang penulisan skripsi itu tidak hanya 1 hari, 2 hari saja ya, tapi prosesnya itu memang panjang. Nah, dari situ itu akan terlihat bahwa proses atau alur dari penelitian itu sangat jelas sampai ke hasilnya itu bagaimana. Jadi kan sama ya seperti yang lain juga harus ada inputannya, kemudian prosesnya dan hasilnya. Nah, nanti hasilnya ini adalah bentuknya adalah laporan, bisa juga untuk aplikasi. Nah, jadi maksud dari kontribusi itu ya itu terkait juga bisa dari aplikasi dari karya sebelumnya atau melanjutkan dari karya ilmiah sebelumnya atau menemukan pendekatan baru pada saat meneliti pada saat objek tertentu. Ya, jadi untuk skripsi ini ya untuk skripsi ini itu tidak sekedar kita membuat software aja menggunakan bahasa tertentu. Oke, kita pengen nih bikin software pakai PHP atau mungkin pakai Java atau yang lain, kemudian menggunakan metode X dengan kasus Y. Namun harus memberikan impact dari kasus tersebut ya. Jadi terfokusnya kita nggak cuma membuat aplikasi saja. Kalau tingkatannya itu sarjana itu kan kalau membuat aplikasi saja itu sudah bukan di ranahnya seperti itu. Jadi kita harus lebih fokus. Mungkin ada beberapa nanti yang akan dijelaskan tentang skripsinya tersebut. Itu tidak hanya membuat aplikasi. Kalau membuat aplikasi mungkin semua orang bisa tanpa mereka melakukan kursus saja sudah bisa untuk bahasa pemrograman tertentu. Tetapi terfokus kita di situ adalah bukan hanya dari membuatnya saja, tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah masalah tertentu, kemudian masalah tertentu itu bisa kita analisis sebenarnya bagaimana sih kegiatan skripsi itu, penelitiannya itu. Pasti kan nanti di dalam prosesnya teman-teman itu mengalami yang namanya kendala, tapi itu nggak masalah karena justru ada kendala di situ, itu nanti akan menemukan ide baru di situ, ya. Nah, di situ. Ini contohnya ya, misalkan ada judul seperti ini, tapi bukan artian bahwa ada 1 judul, 2 judul yang tidak diperbolehkan, itu sebenarnya tidak ada ya. Jadi ada yang bertanya pasti, katanya yang judul seperti ini nggak boleh gitu ya. Nah, nggak bolehnya itu karena apa? Itu harus jelas dulu ya. Jadi memang di sini saya contohkan ada 1 judul. Nah, ini harus jelas dulu. Kenapa menggunakan storage prosedur? Apa perbedaannya dengan SQL biasa,
query SQL, kemudian harapan dari aplikasi tersebut apa, efeknya apa. Nah, itu yang harus benar-benar teman-teman itu siapkan. Jadi ketika teman-teman itu mau meneliti sebuah kasus, kemudian dengan metode tertentu, itu harus tahu dulu kenapa pakai itu, kenapa masalah itu yang diangkat, kenapa tidak yang lain. Itu akan jadi satu pertanyaan yang akan ditanyakan oleh dosen pembimbing maupun dosen pengujinya. Nah, makanya kita butuh penelitian relevan. Penelitian sebelumnya itu seperti apa? Apakah kita mau meneruskan ataupun kita akan memperbarui ataupun ya memperbaiki dari metode sebelumnya. Oke, jadi itu ya. Jadi tidak ada terus batasan, itu tidak, tapi hanya kedalaman dari materi atau penelitian itu yang harus ditekankan. Oke, kemudian untuk alur skripsi. Nah, di sini untuk alur skripsi itu ada beberapa tahapan ya sampai ke tahap wisuda di sini ya. Yang pertama itu pengajuan proposal, kemudian seminar proposal, tes komprehensif, dan sidang pendadaran. Jadi ada 4 tahapan ini yang harus teman-teman lalui ya di semester ini atau yang sudah mengambil skripsi. Nah, saya ingatkan sekali lagi, mungkin sebelum kita mulai masuk ke tahapan di sini, ya teman-teman pastikan untuk syarat-syarat administrasi yang di dalam skripsi itu harus sudah ada. Jadi contohnya di dalam skripsi itu boleh mengambil skripsi kalau tidak ada nilai E ataupun semua mata kuliah itu sudah diambil, ya. Jadi secara administrasi itu juga perlu kalian ketahui. Takutnya nanti misalkan ya ada harusnya 144 SKS, tapi ternyata teman-teman sudah ngambil skripsi, padahal mata kuliah di semester 2 misalkan, ya di semester 2 itu belum diambil. Nah, itu jadi satu kendala buat teman-teman juga. Yang itu akhirnya akan menghambat dalam pengerjaan skripsi. Kemudian pada saat mulai administrasi lengkap untuk nilai juga nanti teman-teman cek, pokoknya nilai itu nggak boleh ada di situ, ya. Kemudian ada misalkan sertifikat, mungkin yang belum ada itu dulu yang Puskom misalkan, Puskom itu ternyata dulu hilang atau bagaimana, itu segera diurus. Jadi jangan sampai nanti di akhir dalam proses skripsi ini itu menjadi menghambat Anda sendiri. Jadi memang perlu di awal itu disiapkan semuanya untuk administrasi. Karena yang bisa ngecek administrasi itu pasti teman-teman sendiri dulu sebelum masuk ke TU. Harus dicek dulu benar ada atau enggak. Kalau enggak ada ya gimana caranya dalam masih proses awal ini harus teman-teman nyari, misalkan BTQ-nya dulu belum lulus, lah itu gimana caranya harus segera dilaksanakan. Seperti itu untuk alurnya. Jadi dalam alur seperti ini harus teman-teman lakukan. Oke. Nah, untuk timeline skripsi, nah ini mungkin adalah salah satu yang sudah ditunggu. Jadi di timeline skripsi ini itu ada beberapa tahapan yang harus teman-teman lalui, ya. Ini banyak sekali tahapan yang harus teman-teman lalui sampai wisuda, ya. Jadi kami sudah merekap di sini. Merekap timeline ini berdasarkan kalender akademik. Nah, untuk sosialisasi skripsi itu dilakukan hari ini, tanggal 24 September. Ya, ini alhamdulillah sudah selesai satu tahapannya. Kemudian yang kedua, pengumpulan borang skripsi. Nah, pada saat pengumpulan borang skripsi itu ada 2 gelombang. Gelombang yang pertama itu 4 sampai 8 Oktober. Ya. Nah, itu nanti untuk pengumpulan borang skripsi akan kami informasikan untuk link dan sebagainya, itu nanti akan kita informasikan lebih lanjut ya, nanti di grup biasanya nanti akan kita buat grup. Nah, di sini
4-8 Oktober itu silahkan mengumpulkan borang skripsi, sudah bisa kita terima. Kemudian yang kedua, 11-15. Jadi ini ada hubungannya dengan review. Ketika teman-teman itu mengumpulkan pada tahap pertama, ya tahap pertama itu kan 4-8, otomatis tanggal 9 itu sudah mulai direview semua skripsi yang teman-teman sudah kirimkan. Ya. Oke, ini sudah mulai direview. Nah, yang mereview siapa? Mereview adalah nanti semua dosen yang ada di bidang ilmu tersebut. Jadi misalkan Anda mencari atau bukan menentukan untuk tema jaringan, ya yang akan mereview adalah dosen-dosen yang sesuai bidangnya. Kemudian yang software engineering juga sama. Kemudian nanti di tanggal ini 11-15 Oktober itu akan direview mulai tanggal 16-nya. Harapannya tanggal 18 Oktober itu sudah didapatkan hasil review skripsi dan pengumuman dosen pembimbing. Jadi ketika tanggal 18 Oktober ini teman-teman sudah bisa mulai untuk bimbingan. Karena nanti hasil review skripsi itu bisa dilihat oleh seluruh dosen pembimbing dan seluruh mahasiswa. Jadi nanti seluruh mahasiswa bisa tahu untuk sendiri ya. Nah, misalkan kemarin sudah submit ya, kemudian sudah direview, hasil reviewnya apa berupa masukan, saran ataupun nanti bisa ada perubahan ya. Jadi revisinya bisa revisi mayor, minor dan sebagainya. Itu. Nah, jadi itu yang perlu jadi perhatian buat teman-teman. Nah, karena nanti bimbingan mulai tanggal 18 sampai 21 Januari ini merupakan proses bimbingannya. Kalau ada yang bertanya, misalkan di luar tanggal 15 Oktober. Nah, ketika nanti di luar batas ini 15 Oktober, otomatis nanti semua prosesnya ini akan mundur. Ya, sesuai prosesnya ini akan mundur. Pasti nanti pengumuman dosen pembimbingnya akan mundur lagi, bisa akhir Oktober atau seperti apa ya. Jadi harapan kami dengan adanya timeline skripsi ini, teman-teman bisa diperhatikan benar tanggal-tanggal penting yang sudah prodi siapkan ya. Jadi ini jangan sampai di luar tanggal 15 Oktober karena biasanya nantinya ketika ada yang saya sudah submit tanggal berapa, nah melebihi tanggal ini itu akan memperlambat proses teman-teman juga. Karena apa? Karena nanti reviewnya juga lama, pengumuman dosen pembimbingnya juga lebih lama. Oke, nah ini bimbingan skripsi. Untuk tanggal ini juga sudah kita tentukan. Nah, untuk pendaftaran seminar proposal, ya ini kita ada berapa nih? Ada 6 gelombang. Ya, ada 6 gelombang untuk seminar proposal. Ini maksimal ya. Jadi maksimal pendaftaran tanggal 22, maksimal pendaftaran tanggal 5 November, maksimal tanggal 19. Jadi ini bukan harus dikumpul. Oke, jadi ini bukan harus dikumpulkan tanggal 22 Oktober itu tidak, tapi maksimalnya tanggal ini setelah beberapa peserta itu sudah masuk datanya, kami langsung melakukan penjadwalan. Nah, penjadwalannya nanti di 1 minggu setelah tanggal penutupan. Jadi kalau penutupannya tanggal 22 Oktober itu biasanya pelaksanaannya tanggal 29 Oktober. Jadi ini 1 minggu setelah penutupan pendaftaran, biasanya seperti itu. Ya, penutupan pendaftaran, kemudian baru kita jadwalkan untuk proposal ya, sidang proposalnya. Seperti itu. Jadi ini semua sama, ini nanti untuk penutupannya sama, tapi untuk perkembangannya itu kalau yang kita tuliskan di sini itu adalah 1 hari. Tapi nanti tergantung oleh jumlah peserta ya. Nah, jumlah peserta di sini kan macam-macam ya. Ada yang 1 hari selesai, ada yang bisa harus 2 hari. Nah, itu nanti baru kita sesuaikan. Tapi harapannya tanggal ini itu sudah bisa dilaksanakan seminar
proposal seperti itu. Kemudian setelah teman-teman itu melakukan seminar proposal, masih proses revisi dan sebagainya, itu nanti setiap 2 kali seminar perkembangan atau seminar proposal itu akan kita jadwalkan untuk tes komprehensif. Nah, jadi tanpa teman-teman itu mendaftar, tes komprehensif ini sudah nanti akan kita buatkan jadwal beserta daftar mahasiswanya. Ya, jadi ini harus sudah ada. Jadi dari 6 gelombang untuk seminar proposal, itu ada 3 untuk tes komprehensif. Nah, ini. Jadi misalkan kok ini kan masih proses pengerjaan misalkan atau yaitu tetap harus proses revisi misalkan ya, tetap ini harus dilalui ya. Harus dilalui ini. Kemudian setelah tes komprehensif baru nanti teman-teman bisa memiliki tiket untuk masuk ke sidang skripsinya. Nah, sidang skripsi di sini itu kita ada beberapa gelombang juga, sama ya. Ada 5 seperti itu. Ini yang akan kita lakukan ya. Kalau misalkan sampai tanggal berapa? Ini kan untuk pelaksanaan ya, mungkin untuk yang sampai tanggal 6 November kok belum ada yang mendaftar misalkan ya seperti itu. Ya, 12 November belum kita laksanakan, berarti kita akan melaksanakan yang tanggal 3 Desember. Jadi tergantung dengan adanya pendaftar. Jadi semuanya juga sama, akan terlaksana jika ada yang mendaftar. Kalau tidak ada yang mendaftar ya otomatis kita tidak bisa menjadwalkan sesuai yang sudah kita tuliskan di sini. Tapi harapannya dengan adanya timeline skripsi ini teman-teman bisa memiliki target. Target Anda akan melaksanakan seminar proposal ditargetkan tanggal berapa. Berarti dalam jangka waktu itu Anda harus bisa menyelesaikan sampai bab 3. Harus menyelesaikan sampai programnya dan sebagainya. Pokoknya Anda memiliki target sendiri. Memang program studi menargetkan juga kalau bisa skripsi itu 1 semester. Tapi teman-teman juga harus memiliki target sendiri ya, yang harus teman-teman tepati sendiri juga. Jadi Anda mau ikut seminar perkembangan, seminar proposal misalkan tanggal 5, berarti Anda harus di bulan Oktober itu harus intens untuk bimbingan dan lain sebagainya. Ya. Kemudian saya target tanggal 19 harus sudah daftar, berarti Anda harus lebih mempersiapkan lagi dan seterusnya. Yang penting ketika nanti melalui proses bimbingan itu dimaksimalkan dengan baik. Jadi dalam bisa secara online maupun secara offline itu silahkan nanti langsung ke pembimbingnya seperti itu. Nah, ini harapannya kan nanti sampai ke wisuda untuk tanggal 16 Aprilnya. Jadi karena sidang skripsi itu sampai di Januari, yudisium itu sepertinya di bulan Februari ya sepertinya. Seperti itu. Jadi harapannya sudah beres semua. Makanya tadi saya wanti-wanti untuk administrasi tolong juga silahkan cek. Ada nggak mata kuliah yang belum diambil atau nilainya masih E atau seperti apa. Nah itu jadi salah satu penghambat gitu ya. Oke, kemudian itu yang skripsi. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu untuk penyetaraan skripsi. Nah, penyetaraan skripsi itu sebenarnya di semester lalu itu kita sudah bisa meluluskan 2 orang dengan penyetaraan skripsi yaitu dengan PKM ya kemarin. Lolos PKM itu sudah ada 2 mahasiswa yang lolos untuk penyetaraan skripsi ini ya. Itu dengan PKM ya. Tapi PKM ya memang kemarin juga sudah ada SK-nya, SK yang lolos untuk penyetaraan itu juga sudah ada. Kemudian di sini juga ada kalau teman-teman itu bisa, nih kalau sini contohnya ini penulis buku utama ber-ISBN dengan minimal 40 halaman, tapi ini juga harus tetap dengan proses bimbingan dengan dosen pembimbing ya. Dan bukunya itu harus sesuai dengan ilmunya, ilmu pengetahuannya. Ya, kalau tentang
informatika ya cuman sebatas itu. Jadi jangan menulis buku walaupun dia ber-ISBN, tapi di luar informatika itu juga tidak disarankan ke sana. Kemudian yang kedua, ada juga di sini penulis utama artikel. Nah, penulis utama artikel itu juga bisa ketika teman-teman nanti artikel tersebut itu dipublikasikan atau diterima di jurnal nasional terakreditasi. Ya. Nah, itu ya. Jadi untuk 1 maupun 2 ini tetap dengan pembimbingan dosen. Dengan penulis utama artikel itu nama mahasiswanya itu sebagai penulis pertama. Jadi nama dosen pembimbingnya otomatis di penulis kedua. Jadi seperti itu untuk yang penyetaraan. Jadi kalau misalkan Anda mau terfokus untuk penyetaraan menulis artikel ya silahkan dimulai dari sekarang, yaitu apa? Yaitu untuk mencari referensi-referensi yang lain, ya, yang bisa menjadi referensi untuk penulisan artikel tersebut. Tapi kalau saya mau skripsi aja, ya boleh. Jadi sebenarnya ini sebagai opsi saja. Bahwa sekarang itu yang melaksanakan penyelesaian studi itu dengan skripsi dengan yang disetarakan itu juga sudah ada. Jadi nggak harus semuanya skripsi, tapi disetarakan juga ada. Seperti itu. Kemudian ini yang lain seperti membuat karya cipta dan sebagainya itu juga bisa ya salah satunya. Tapi ingat semuanya itu harus melalui bimbingan. Jadi tidak boleh sendiri membuat kemudian Anda klaimkan, nah itu secara administrasi tidak bisa masuk di LP2MA karena ada syaratnya. Oke, nah syaratnya ini tadi untuk penulis artikel itu harus ada sertifikasi akreditasi dari jurnal. Kemudian artikel publikasi, artikelnya seperti apa? Bukti reviewnya bahwa artikel itu diterima kalau belum terbit ya. Tapi kalau terbit berarti bukti reviewnya ini kemudian nanti juga ada bukti bahwa artikel tersebut sudah terbit. Kemudian bukti pembimbingan. Nah, ini juga harus ada. Jadi kalau selain teman-teman itu ada sertifikat, bukti publikasi, review, tapi tetap juga ada bukti pembimbingan. Jadi bukti pembimbingan itu sebagai bukti juga pada saat benar nggak Anda melakukan bimbingan. Jangan-jangan tidak melakukan bimbingan, Anda asal tulis langsung di-submit seperti itu. Itu juga perlu diketahui ya. Oke, kemudian alur penyetaraannya, ya alur penyetaraan ini memang diserahkan kepada prodi. Jadi ini alur penyetaraan yang bisa teman-teman ikuti ketika sudah punya bekal yang akan disetarakan, itu nanti mahasiswa itu ada mengajukan penyetaraan ke LP2MA. Mungkin kalau kemarin teman-teman banyak yang penyetaraan berdasarkan KP ya kemarin ya, Serkom. Itu juga sama, pengajuan penyetaraan ke LP2MA itu juga sama seperti yang waktu lalu misalkan untuk penyetaraan di Serkom. Nah, setelah itu teman-teman nanti dapat SK Rektor. Kalau sudah dapat SK Rektor, itu teman-teman bisa langsung mendaftar atau melakukan sidang skripsi di sini. Jadi nanti sidang skripsinya itu tetap dilakukan ya. Tetap dilakukan. Jadi bukan terus penyetaraan tidak ada sidangnya itu tidak, tapi tetap disidangkan walaupun ada 2 tahapan yang terlewati, yaitu sidang proposal dan tes komprehensif itu sudah terlewati. Jadi Anda langsung pendaftaran saja tanpa melewati 2 tahapan yang ada di depan untuk skripsi. Dengan nanti juga ada di situ juga selain dosen pembimbing juga ada dosen pengujinya. Jadi sama seperti teman-teman yang lain ya. Yang bedanya cuma ada di 2 tadi, tapi kalau proses dari sidangnya itu sama dengan yang lain ya. Sidang skripsi kemudian proses pendaftaran wisuda itu juga sama prosesnya. Jadi yang membedakan hanya itu. Oke, ini hanya quotes aja.
Jadi bagaimana nanti Anda itu harus bisalah memiliki kekuatan bagaimana itu memang harus memaksakan ya. Seperti saya bilang tadi bahwa Anda harus punya timeline sendiri. Selain timeline prodi itu punya timeline pribadi. Jadi itu yang memaksa Anda harus menargetkan diri Anda menyelesaikan sesuai dengan target Anda. Nah, jadi itu yang saya sampaikan di sini untuk skripsi di dalam program studi. Silahkan nanti untuk template skripsi itu akan dijelaskan oleh tim skripsi. Mungkin itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan terlebih dahulu. Bu Ardin, mohon izin ini ada yang mau ditanyakan dulu atau lanjut ke template dulu saja, biar nanti silahkan di rekap pertanyaannya. Ya, Bu Enda. Selama sekarang belum ada yang ngechat, Bu. Silahkan Ya. bagi mahasiswa yang nanti ada yang ingin ditanyakan. Oh, ini ada. Ada tuh, Bu. Silahkan, Bu Enda. Silahkan yang lainnya. Oke, ini sambil saya jawab aja ya. Untuk pengumpulan borang skripsi, apakah hanya mahasiswa yang mengambil SKS skripsi atau semua mahasiswa boleh mengumpulkan borang skripsi? Ya, pertanyaannya itu ya yang pertama. Nah, sebenarnya semua mahasiswa itu boleh saja mengumpulkan borang skripsinya, tetapi nanti yang apa namanya istilahnya ya, yang ada di pembimbing ya, mungkin itu hanya yang mengambil skripsi saja ya Bu Ardin ya. Ya kan? Karena kan yang akan terekap itu adalah yang mengambil skripsi, walaupun nanti tetap yang belum mengambil skripsi akan coba kita arahkan juga. Jadi mungkin ada satu perbedaan ya, mungkin ada yang belum mengambil semester ini, yang nggak apa-apa, tapi silahkan Anda juga mengumpulkan juga tidak masalah, tapi nanti akan kita rekap sendiri, nanti yang belum untuk dapat pembimbingnya. Mungkin ini salah satu apa ya, ini ya Bu Ardin mungkin di awal ya jadinya bimbingannya ya, jadinya bimbingannya di awal. Jika tidak atau belum, maksudnya gimana sih ini? Yang kedua Bu Ardin. Ya, mungkin lebih ke untuk yang belum Jika ambil proposal SKS. skripsinya ingin sambil menyusun skripsinya dan ingin mengambil belum ambil SKS-nya di semester SKS, depan. tapi mau start duluan. Ya nggak apa-apa sih, sebenarnya nggak masalah. Cuma nanti kita bedakan sheet-nya. Dan mungkin yang kita bedakan sheet-nya. Kemudian jika proposal skripsinya tidak atau belum layak, jadinya yang ingin menyusun di semester ini bagaimana? Oh, nah justru itu tadi yang saya sampaikan bahwa ada review. Nah, nanti di review itu teman-teman dapat feedback dari dosen-dosen sebagai reviewer ya. Itu akan dibuat seperti apa atau akan disarankan seperti apa untuk memperbaiki dari skripsi itu. Ya. Jadi fungsi dari review dosen itu adalah itu untuk melihat kelayakan itu. Jadi biar teman-teman juga dapat masukan harus merubah bagaimana atau harus mungkin mengubah objeknya atau mengubah metodenya atau mengubah yang lain. Jadi itu nanti akan jadi masukan. Mungkin Bu Adin bisa menambahkan nih. Ya, jadi memang yang diutamakan yang sudah mengambil SKS skripsi. Tapi tadi yang sudah disampaikan oleh Kaprodi bahwa tidak menutup kemungkinan bagi teman-teman yang belum ambil SKS skripsi tetap bisa mendapatkan fasilitas untuk direview. Jadi nggak ada masalah, tetap aja kirim borangnya, nanti akan diselesaikan khusus oleh Kaprodi. Gitu? Ya, jadi istilahnya adalah nanti ada jalur khusus sendiri yang pasti tapi tetap mengikuti timeline ya. Kalau misalkan tanggal 8 tadi berapa ya? 18 Oktober ya. Kok 18 sih? Tadi selesai itu tanggal 15 ya. 15 Oktober itu tersubmit ya. Nanti bagi mahasiswa yang belum ngambil SKS tapi sudah mengirimkan borang itu nanti ada treatment sendiri mungkin nanti. Ya Bu Ardin ya, dari tim skripsi nanti ada
ada treatment sendiri. Ya, yang Ya, itu berbeda nanti dari kembali atas titah kaprodi ya. Ya, Oke. siap. Oke. Ya, itu nanti kembalikan ke prodi. Ya, silahkan bagi mahasiswa yang ingin Ini bertanya. terkait Mas Setiawan pengajuan nih. atau pengumpulan bulan untuk inputannya menunggu informasi. Nah, apakah ini mungkin ada Bu Pristi, sudah ada Bu Pristi ya? Untuk submit borangnya Bu Pristi. Mbak Pristi sedang kuis. Oh ya. Oke. Jadi nanti ditunggu Apakah saja untuk mahasiswa. gitu? Oke. Nanti Ditunggu saja segera berarti ya. langsung di broadcast di grup skripsi masing-masing angkatan. Ya, karena ini kan ada angkatan 2018 Bu Ardin, jadi kemungkinan belum ada grup skripsi khusus 2018. Oh gitu, ya. Berarti nanti yang belum Nanti saya masuk, ini aja. ya, Saya, ya siap. Berarti di data di Kaprodi sudah ada ya 2018 berapa Sudah. orang yang belum. Ya, nanti dibuatkan grup baru di luar 15, 16, 17. Oke, siap. Oke. Nanti kayak biasa aja saya di-share untuk ini biar saya nge-share ke mahasiswa. Oke, yang lain mungkin? Monggo yang lain. Sambil menunggu bisa saya lanjutkan teman-teman untuk template biar tidak berlama-lama ya. Boleh. Sambil biasanya nih muncul pertanyaan kan kalau sudah penjelasannya semakin rigid nih. Biasanya Betul. Oke, teman-teman. Di sini teman-teman sudah bisa lihat di layar bahwa sosialisasi ini disampaikan hari ini ya. Jadi yang ingin disampaikan oleh Bu Ardin ini sudah dirapatkan sebelumnya dalam rapat program studi teknik informatika. Namun ada beberapa hal yang berbeda, itu lebih kepada kebijakan Bu Endah selaku Kaprodi. Jadi hal penting yang di sini ada 4 hal. Yang pertama bahwa yang dilayani yang mengambil SKS skripsi. Nah, masalah tadi Bu Endah memberikan kemudahan untuk yang belum mengambil SKS skripsi, berarti nanti tergantung pada bagaimana nanti tim skripsi dan Kaprodi menindaklanjuti. Yang kedua yang harus teman-teman perhatikan terkait borang skripsi. Jadi ini borang skripsi ini sama dengan yang tadi dijelaskan Bu Endah pada pengajuan proposal. Jadi disebutnya borang skripsi. Kemudian setelah borang skripsi selesai, teman-teman sudah unggah, maka akan direview oleh dosen di dalam KBK. Jadi di dalam bidangnya itu disebut KBK. Setelah itu nanti dari tim KBK memberikan review, memberikan penilaian layak tidaknya, revisi minor, mayor atau ditolak. Nah, di akhir nanti tim KBK akan mengembalikan kepada Kaprodi sehingga Kaprodi nanti yang membuat keputusan terkait dosen pembimbing teman-teman semua. Untuk pengajuan borang skripsi, teman-teman diperbolehkan mengusulkan 1 nama dosen pembimbing. Pastikan dosen pembimbing yang teman-teman usulkan itu sesuai dengan topik yang teman-teman pilih. Karena jika yang dipilih dosen yang diusulkan itu berbeda, maka kemungkinan untuk ditolak sangat tinggi. Tapi kalau linier dalam artian dosen yang diusulkan sama dengan topiknya, kemungkinan untuk diterima lebih besar. Selanjutnya, hal yang penting lainnya adalah pentingnya untuk proses bimbingan skripsi. Nah, di sini saya tekankan bahwa ini ada template lagi yang terbaru. Jadi berdasarkan rapat di fakultas, 4 prodi dikumpulkan dan ditetapkan bahwa seluruh prodi yang ada di Fakultas Teknik menggunakan template dengan jumlah maksimal 5 bab. Baik untuk penelitian rancang bangun ataupun penelitian eksperimental. Itu garis besarnya, teman-teman. Nah, di sini Bu Ardin akan mulai fokus ke borang skripsi. Tadi sudah ada yang japri. Borang skripsi isinya apa ya, Bu? Nah, jadi yang pertama, yang harus teman-teman ketahui, nanti teman-teman akan dinilai oleh dosen di KBK itu dalam 10 aspek. Di mana untuk judul itu fokusnya pada 2 aspek penilaian. Jadi kalau teman-teman judulnya saja udah bagus, udah relevan,
maka kemungkinan untuk nilainya lebih tinggi, nilainya bisa lebih tinggi, begitu maksud saya. Jadi judul ini fokusnya tidak hanya pada penulisan judulnya, tapi juga topik yang diangkat. Apakah topiknya itu memiliki kebaruan yang tinggi, memiliki pengembangan yang baik, atau topiknya kuno, topiknya udah nggak zamannya, topiknya udah tertinggal. Nah, jadi itu dapat dua aspek di penilaian borang. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa saya memberikan 3 clue. Sebentar, saya coba untuk share ya. Atau nanti setelah selesai baru saya share ya. Saya share slide-nya ya. Atau mungkin kalau Mbak Pristi di situ, saya minta tolong di-share di chat Zoom untuk link PPT-nya. Nah ini jadi tadi ya, untuk judul ada 2 aspek penilaian, sedangkan untuk bab 1 itu ada sekitar 5 aspek penilaian, di mana 3 aspek penilaian itu ada pada latar belakang. Sedangkan 2 penilaian yang lainnya itu pada rumusan masalah dan tujuan. Di sini teman-teman yang harus diperhatikan adalah dalam membuat borang skripsi. Jadi borang skripsi ini kan untuk teman-teman mengajukan proposal skripsi. Borang skripsi ini masih awal dari proposal skripsi yang dinilai hanya di bab 1, bab 2 awal, dan bab 3 yang bentuknya gambar nanti. Jadi setelah teman-teman lolos pada borang skripsi, teman-teman harus poles lagi bersama dengan dosen pembimbing agar layak menjadi proposal skripsi. Proposal skripsi menggunakan template yang sama, namun hanya sampai dengan bab 3. Jadi tidak ada judul proposal skripsi sendiri, itu nggak ada. Sama template-nya, cuman untuk proposal skripsi itu dari bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka dan lampiran. Sedangkan nanti untuk sidang pendadaran, itu bab 1, 2, 3, 4, 5, daftar pustaka dan lampiran. Jadi pada jumlah babnya. Beberapa hal yang penting karena 3 aspek yang dinilai itu pada detailnya menjelaskan latar belakang. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah mencoba pada mata kuliah Trend in Computer Science Research. Di situ beberapa dosen sudah mencoba open mind ya, sama teman-teman, gimana sih buat judul dan topik yang relevan, yang kira-kira studi kasusnya jelas, kemudian bagaimana membuat latar belakang yang rigid, detail, masalahnya itu dikupas pelan-pelan, jadi setiap aspek dibahas. Setelah itu data-datanya juga dimunculkan, misalnya lagi bahas terkait disposisi surat. Nah, di sini muncul permasalahan yang ada di terkait administrasi surat, dijelaskan permasalahannya apa saja, terus data yang ada berapa ratus surat dalam sebulan, kemudian ada kemungkinan dia kalau hilang seperti apa, sedangkan kebutuhannya hasil wawancara dengan pihak objek penelitian seperti apa, dan seterusnya. Master dan lain sebagainya. Kemudian selain itu aspek yang lainnya adalah ada sitasi. Jadi teman-teman kalau mau membahas sebuah teori, bukan teori, menunjukkan penelitian yang relevan di latar belakang, misalnya disposisi surat sebelumnya pernah dibuat adanya enkripsi pada user-user yang mengakses disposisi surat. Nah, di sini perlu diberikan sitasi atau sumber pustaka. Itu berdasarkan jurnal yang mana dan seterusnya. Itu juga menambah nilai atau poin pada penilaian borang khususnya di bab 1, di latar belakang. Selain itu juga teman-teman dihimbau untuk menggunakan metode atau penyelesaian karena penyelesaian masalah, karena memang untuk informatika ini penting sekali menunjukkan sisi mana
informatikanya. Misalnya menggunakan metode komputasi tertentu atau mengembangkan dengan style tertentu, dengan teorema tertentu. Nah, di sini diulas secara singkat pada latar belakang. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwa metode yang teman-teman pakai itu memang relevan untuk judul atau topik skripsi yang teman-teman pilih. Itu untuk bab 1 latar belakang. Nah, selanjutnya untuk rumusan masalah, di sini satu aspek penilaian, di mana teman-teman memastikan sebetulnya apa yang akan teman-teman selesaikan di dalam penelitian ini. Jadi masalah apa yang akan diselesaikan, itulah yang ditulis dalam rumusan masalah. Pastikan bahwa teman-teman bisa mempertanggungjawabkannya itu di bab 3, 4, dan 5. Jadi membuat rumusan masalah itu tidak seperti berimajinasi saja, tapi teman-teman bisa yakin bahwa di bab 3, 4, dan 5 berarti metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan itu teman-teman yakin bisa membuktikan rumusan masalah. Nah, di bab 1 yang terakhir, aspek penilaiannya pada tujuan dan manfaat, di mana di sini penekanannya adalah kalau tujuan itu lebih kepada penelitinya atau penulisnya atau teman-teman sendiri. Jadi teman-teman itu ingin mencapai apa. Nah, kalau manfaat itu lebih pada objek penelitiannya. Objek penelitiannya nanti dapat apa, dapat manfaat apa. Nah, dari penilaian borang nanti dinilai dalam satu aspek. Yang selanjutnya pada bab 2, di mana untuk bab 2 ini yang ditekankan pada borang adalah pemilihan penelitian relevan. Di mana penelitian relevan ini minimal 3 artikel dan maksimal 5 artikel. Dari 3 atau 5 artikel yang dipilih itu maksimal 5 tahun ke belakang. Jadi khusus penelitian relevan maksimal 5 tahun ke belakang. Nah, pastikan teman-teman memilih penelitian relevan itu yang sesuai dengan kata kunci yang ada di judul skripsi teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau buat sistem pakar untuk kesesuaian lahan di Salak, kesesuaian lahan untuk tanaman salak. Tapi ternyata teman-teman ngambilnya itu penelitian relevannya malah ayam broiler. Nah, itu nggak nyambung. Kemungkinan untuk ditolak tinggi. Jadi relevansinya mana? Harusnya kalau sama-sama kesesuaian lahan ya sama-sama tumbuhan gitu loh, bukan malah hewan. Itu contoh ya. Jadi aspek yang dinilai untuk bab 2 penelitian relevan dan landasan teori. Untuk landasan teori ini jadi totalnya kalau tadi penelitian relevan 3 sampai 5, karena di landasan teori ini bab 2 keseluruhan itu 12 sumber pustaka, berarti ya setidaknya kalau di penelitian relevan dapat 5, maka di landasan teori dapat 7. Ini 7 sumber pustaka yang disitasi. Itu untuk aspek penilaian di bab 2. Selanjutnya untuk bab 3, khusus untuk borang, itu dari prodi hanya meminta untuk teman-teman menggambarkan bagan alir atau flowchart. Jadi tahapan yang akan teman-teman lakukan selama penelitian. Misalnya cari masalahnya dulu nih. Oh, habis itu cari masalah udah dapet, baca-baca dulu nih, baca-baca dulu materinya. Oh, habis itu wawancara nih ke wawancara ke objek, observasi. Oh, habis itu ngapain ya? Oh, saya mau nganu metodenya ini, dan seterusnya. Jadi memang yang namanya metodologi penelitian itu nggak mungkin semua orang sama. Karena stylenya kan beda-beda, dan metode yang digunakan juga berbeda, pendekatannya juga berbeda. Nah, kami meminta untuk borang cukup bagan alirnya dulu. Sedangkan tadi ya, ini aspek bab 3 ini satu aspek ya, aspek yang ke-9 ya. Dan yang terakhir
Aspek ke-10 itu terkait kebaruannya. Jadi topik teman-teman semakin baru, maka nilainya akan semakin tinggi. Semakin jarang ada di kampus, di prodi kita, berarti kan belum pernah ada yang ngambil atau jarang ada yang ambil, maka kemungkinan untuk dapat poin kebaruan sangat tinggi. Beda dengan yang kayaknya satu angkatan, kakak angkatan kemarin sama, ini cuma beda studi kasus. Nah, ini nilai kebaruannya sangat rendah. Itu 10 aspek penilaian. Nah, selain itu, yang wajib dilampirkan pada borang adalah daftar pustaka. Karena pengalaman yang sebelumnya, saat direview itu citasinya banyak, tapi nggak melampirkan daftar pustaka. Akhirnya kita kan nggak bisa ngecek dari prodi, dari dosen-dosen di prodi tidak bisa ngecek ini sebenarnya jurnal, atau proceeding, atau buku. Jadi dipastikan walaupun daftar pustaka ini tidak langsung mendapatkan aspek penilaian, tapi ini menjadi dasar penilaian di bab 2. Karena untuk kita mengetahui jumlahnya 12 atau tidak, umurnya maksimal 5 tahun atau 10 tahun, kemudian ini buku dokumen, kemudian report yang sudah publish atau belum. Nah, itu dapat tahunya dari daftar pustaka. Pastikan menggunakan reference manager, silahkan mulai untuk diinstal menggunakan Mendeley atau Zotero. Jadi tidak ada yang namanya mahasiswa teknik informatika manual menuliskan daftar pustaka. Jangan lupa menggunakan APA style. Dan yang terakhir ini lampiran. Maka jika teman-teman ingin memastikan data-data faktual di bab 1 itu direspon positif oleh dosen yang mereview, karena detail gini ya, datanya dapat dari mana, tambahkan di lampiran. Tambahkan data wawancara, data observasi, data penelitian. Jadi semakin teman-teman detail mengikut sertakan semua lampirannya, attachment-nya, maka kemungkinan untuk nilainya maksimal untuk pengajuan borang juga tinggi. Itu untuk borang skripsi. Sebelumnya ada pertanyaan? Untuk slide sudah di-share Mbak Bu Pristi di chat Zoom ya. Teman-teman bisa unduh, bisa dibaca di scroll. Sambil menunggu pertanyaan, saya lanjutkan. Setelah tadi saya jabarkan tentang borang, maka selanjutnya saya akan menjabarkan terkait template skripsi. Harapannya ini teman-teman akan terakomodir pengetahuannya dari mendaftar sampai dengan pendaftaran wisuda. Secara umum, template skripsi tadi sudah diperjelas bahwa seluruh prodi di Fakultas Teknik itu mengikuti peraturan yang terbaru yang akan segera disahkan oleh Ibu Dekan, yaitu 5 bab. Di sini untuk teknik informatika ada 2 tipe penelitian. Jadi skripsi ini kan ajangnya mahasiswa melakukan penelitian, didampingi dengan 2 dosen pembimbing, dan nantinya akan diuji oleh 2 dosen penguji. Penelitian yang ada, yang pertama adalah penelitian rancang bangun. Jadi dia memiliki produk untuk yang bisa diujikan, sehingga nanti produk itu bisa didemokan saat sidang pendadaran, ibaratnya seperti itu. Yang kedua adalah penelitian eksperimental. Penelitian eksperimental ini lebih pada mendalami sebuah konsep. Jadi teman-teman tidak dituntut untuk memberikan produk, tapi teman-teman menganalisis yang cukup mendalam sehingga teman-teman bisa menjelaskan dengan baik ide-ide terkait penelitian eksperimental teman-teman sendiri. Untuk sejauh ini, tadi disampaikan di rapat prodi sudah ada beberapa mahasiswa yang memulai penelitian eksperimental dan sudah lulus, sudah daftar wisuda. Jadi sebetulnya sudah bisa dibuktikan bahwa di teknik informatika ada penelitian eksperimental. Untuk daftar isi, jadi teman-teman yang harus dipahami bahwa daftar isi berupa daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan seterusnya, itu hanya digunakan selama seminar proposal. Maaf ya, itu belum saya ganti. Jadi sekarang sebutannya adalah seminar proposal.
seminar proposal dan sidang pendadaran. Jadi intern prodi kita. Di sini himbauan kami mahasiswa membuat daftar isi secara otomatis di dalam Microsoft Word. Karena beberapa kali mahasiswa tuh kena revisi hanya karena jadwal numbering halamannya tidak pas. Karena apa? Dia manual memperbaikinya. Kemudian headingnya daftar isinya headingnya pindah, halamannya nggak pindah dan seterusnya. Ini hal-hal sepele tapi bagi dosen itu mengganggu penglihatan ya. Jadi harapannya jangan menyepelekan hal ini. Konten penting, tapi tata tulis, ketelitian itu juga penting. Karena nanti yang dilihat oleh adik angkatan, kemudian misalnya ada akreditasi yang divisit oleh asesor, itu produknya adalah tata tulis. Gitu. Jadi pastikan untuk dibuat secara otomatis, gambar dan tabel juga terdaftar dengan caption otomatis. Gitu. Nah, khusus untuk teman-teman mau mendaftar wisuda, daftar isinya berubah. Jadi nanti silahkan teman-teman kondisikan saat akan mendaftar wisuda. Bukan karena template-nya ganti, tapi untuk pendaftaran wisuda ini sudah ketetapan dari universitas. Jadi kalau yang tadi itu intern prodi hanya fokus pada kontennya. Kemudian saat teman-teman akan daftar wisuda, silahkan diperbaiki sehingga ada abstrak, ada halaman pengesahan, penegasan, dan seterusnya. Jadi ini bukan penggantian template ya, tapi hanya penambahan untuk sesuai pada syarat wisuda sesuai peraturan universitas. Saya lanjutkan pada bab 1 dan 2 untuk template skripsi, tidak jauh berbeda dengan borang, karena tadi borang itu menggunakan template skripsi yang sama. Cuman di sini yang teman-teman harus perhatikan ya, bahwa maksimal untuk bab 2 itu 10 halaman. Karena sering sekali mahasiswa itu sengaja untuk memperbanyak bab 2, tapi hanya gambar-gambar tanpa dijelaskan, kemudian hanya copy-paste dari jurnal-jurnal, dan itu nggak nyambung satu sama lain, antara paragraf atas dengan bawah itu nggak nyambung. Jadi maksimalkan 10 halaman tuh benar-benar inti dari teori yang akan teman-teman gunakan, tidak hanya copy-paste dari referensi. Kemudian untuk bab, nah ini untuk bab 1-2 diajukan pada seminar proposal. Untuk bab 3, di sini yang teman-teman harus perhatikan ada 2 penelitian eksperimental dan penelitian rancang bangun. Nah, yang berbeda pada bab 3, untuk penelitian rancang bangun ini, maka di 3.2 dan 3.3 itu menambahkan. Berbeda kalau yang eksperimental ya, itu hanya yang subbab 1. Lanjut, nah ini untuk bab 45, fokus pada pembahasan, upayakan minimal 3 halaman. Gitu. Oke. Nah, untuk bab 45 ini baru teman-teman ajukan saat sidang pendadaran. Jadi kalau untuk seminar sampai bab 3 aja, sidang nanti sampai bab 5, daftar pustaka dan lampiran. Itu dulu sepertinya ini sama dengan yang tadi borang. Silahkan untuk teman-teman jika ada pertanyaan. Oke. Bentar, saya scroll dulu ke atas ya. Oh, ini sudah di-share. Jawab Pak Pristi. Ya, jadi bisa dilihat di jilid Digital Library punyanya perpustakaan. Kemudian oke, Mbak Nida Muna.
membantu menjawab apakah hanya dari perpus. Nah, borang skripsi diperoleh dari mana ya Bu? Template skripsi. Ini Mas Ahmad Khotibul Umam. Template skripsi sudah nanti akan di-share oleh Mbak Pristi di link grup skripsi masing-masing angkatan. Bagi teman-teman yang merasa belum masuk grup skripsi, mohon konfirmasi ke saya atau Bu Endah atau Bu Pristi. Ini nanti agar kami masukkan ke grup skripsi. Jadi di grup skripsi itu broadcast-nya tuh langsung dari prodi biasanya. Borang skripsi nanti teman-teman mengerjakannya judul, bab 1, bab 2, bab 3 gambar, daftar pustaka, dan lampiran. Jelas dari data ini ada program ini. Ada lagi pertanyaan? Sebelum dilanjutkan oleh Bu Pristi. Adakah pertanyaan dari teman-teman semuanya yang ada di sini? Oke, Bu Adin sepertinya ada pertanyaan nih, Bu. Dari Firman. Minimal berapanya itu minimal jumlah katanya atau maksudnya gimana nih Mas Firman? Oke. Kalau minimal jumlah katanya itu adanya maksimal. Maksimal 15 kata. Kalau judulnya, kalau Mas Firman bisa ngirim banyak ya hebat. Cuman pertanyaannya, apakah Mas Firman membuat lebih dari satu judul itu menunjukkan Mas Firman itu spesifik? Begitu. Karena sebetulnya yang dinilai itu adalah kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan. Kalau misalnya Mas Firman buat cadangan nih, satunya tentang jaringan, satunya tentang software. Kira-kira Mas Firman ini saat menjelaskan di dalam naskah itu bisa mendalam enggak? Karena nanti sebetulnya ujung-ujungnya kan Mas Firman dapat dospingnya ya cuma 2, bukan 4. Jadi kalau saran saya, lebih baik Mas Firman ini pastikan maunya yang mana, bidang yang mau diambil, topik yang diambil. Kan ada 2 gelombang nih, tanggal 4 sampai 8 dan tanggal berapa ya? 12 sampai 16 kalau nggak salah. 12 sampai 15. Nah, kalau Mas Firman di gelombang 1 itu dapat revisi banyak, maka Mas Firman bisa upload ulang yang lain gitu. Misalnya revisinya parah nih, total nggak pas, sudah kuno, silahkan ganti judul dan seterusnya. Nah, upload di gelombang kedua itu yang baru. Jadi kalau Mas Firman langsung nanti biasanya yang bingung itu yang mereview, karena kan nanti kita diminta menilainya kan per nama. Di mana per nama ini kan harusnya yang memberi nilai hanya maksimal 2 orang. Tapi ternyata yang review banyak banget nih nama Firman. Ini dapetnya akhirnya pas nanti prodi mau bagi dosping jadi bingung juga. Jadi lebih baik 1 dulu diunggah, nanti lihat responnya. Kalau memang Mas Firman ragu, ganti di situ di gelombang 2. Mungkin itu Mas Firman. Ada lagi yang lain? Sama-sama. Mohon maaf, ini saya langsung bertanya. Boleh, Mas. Izin ada 2 pertanyaan, Bu. Jadi yang tadi disampaikan bahwa penelitiannya itu akan ada 2, eksperimental dan rancang bangun, begitu. Nah, mohon untuk barangkali sedikit dijelaskan tentang 2 hal itu, Bu. Kemudian yang kedua terkait tadi dijelaskan juga
bahwa dasar untuk menentukan judul atau mengambil judul adalah diambil dari topik begitu nggih. Nah, pertanyaannya adalah apakah topiknya itu nanti memang ditentukan oleh program studi atau kita sebetulnya bisa apa ya istilahnya bisa bebas begitu atau ada arahan-arahan dari prodi seperti apa terkait topiknya yang harus yang dipenuhi oleh mahasiswa. Terima kasih, Bu. Ya, Mas Ahmad Khuribul Umam, terima kasih. Ini jadi Mas Ahmad bertanya, mungkin yang lain jadi, oh iya ya, kenapa nggak nanya itu ya? Yang pertama terkait penelitian rancang bangun ataupun eksperimental yang membedakan pada produknya. Jadi kalau tadi saya berikan contoh, misalnya yang sudah lulus saja ya, jadi produknya sudah ada. Bimbingan saya itu membuat sistem pendukung keputusan untuk menyeleksi pemain basket di Perbasi Kabupaten Magelang menggunakan analytical hierarchy process, di mana pemrograman yang dia gunakan menggunakan kode igniter. Dalam kode igniter dia memasukkan algoritma-algoritma menggunakan analytical hierarchy process. Sehingga pelatih bisa mengubah tipe-tipe bobot, kemudian mengubah dan memberikan bobot-bobot baru, sehingga pemain putra yang usianya di bawah 17 tahun itu bisa direkomendasikan untuk masuk ke tim provinsi. Nah, ini bentuk yang rancang bangun, di mana rancang bangunnya dia membuat produk, sistem yang nantinya digunakan oleh pelatih Perbasi. Kemudian ada metodenya dia menggunakan AHP, dan untuk pemrogramannya atau toolsnya dia menggunakan kode igniter. Sehingga di situ ada metodenya, ada komputasinya, studi kasusnya juga jelas, Perbasi Kabupaten Magelang. Itu penelitian rancang bangun. Maka di bab 3 subbab 3.2 dan subbab 3.3 mahasiswa tadi dia melakukan analisis sistem yang berjalan, terus di Perbasi kayak gimana sih sebelumnya? Oh, ternyata manual nih, bahkan subjektivitasnya tinggi antara satu pelatih dengan pelatih yang lain. Berarti harus dirubah dulu, disederhanakan dulu nih proses bisnisnya. Kemudian dia rubah itu menjadi wawancara observasi, dia tentukan parameter-parameternya, kemudian disesuaikan dengan metode AHP. Setelah itu, dari metode AHP yang ada, bobot yang sudah dihitung menggunakan Excel, dia coba konversi dalam bentuk coding. Jadi nanti di dalam database itu disimpan bobotnya, kan pakai matriks tuh B1, B2, dan seterusnya disimpan. Kemudian kalau misalnya ada perubahan bobot pelatih, otomatis mengenerate, dan dia uji cobakan ke pelatih. Setelah diuji cobakan, dibuat naskahnya sampai dengan bab 5, dia maju ke bimbingan, kemudian pas pendadaran dia ujikan, dia demokan ke penguji, itu sebuah produk untuk penelitian rancang bangun. Sedangkan kalau untuk penelitian eksperimental, jujur saya sendiri belum pernah membimbing. Tadi saat rapat prodi disampaikan bahwa bimbingan Pak Uli dengan mahasiswa itu ada yang berhasil melakukan penelitian eksperimental dengan data sekunder di tempat kerjanya. Dia anak paralel, dia kerjanya di Telkom. Di mana data-data itu digunakan, dia menggunakan asosiasi, hubungan asosiasi dalam data mining untuk mengetahui sebuah pola. Dari pola yang ada divisualisasikan, kemudian diberikan suggestion atau masukan. Jadi di situ si Mbak ini data yang ada dikumpulkan dulu, pre-processing kan, terus dibersihkan, data cleansing, kemudian diterapkan asosiasi yang sesuai. Nah, tantangannya adalah apakah asosiasi yang dia gunakan itu relevan untuk studi kasusnya. Maka disinilah proses eksperimental. Dia menelaah, ada beberapa jurnal, beberapa referensi. Dia cari terus. Nah, proses bimbingan itu juga menentukan asosiasi mana yang cocok. Kemudian setelah fix, jadi setelah memastikan ini sesuai untuk datanya, kemudian dia terapkan. Dia terapkan menggunakan RStudio. Di mana setelah diterapkan dengan RStudio, dia telaah, dia visualisasikan sehingga muncul pola. Dia menemukan beberapa hal yang baru. Di situ bahwa data yang ada dari Telkom itu dia bisa visualisasikan, bahkan bisa untuk menentukan posisi gudang. Nah, hal-hal ini yang merupakan produk dari eksperimentalnya.
Jadi bentuknya itu bukan produk yang didemokan, tapi lebih kepada dalamnya analisis ataupun deskripsi yang dia berikan dari studi kasus yang ada dengan data tertentu, dengan metode tertentu. Itu Mas Ahmad Khotibul Imam untuk pertanyaan yang pertama. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua terkait topik, di dalam prodi teknik informatika ini, skripsi itu nantinya akan dikembalikan ke dalam KBK, kelompok bidang keilmuan. Ya Pak ya, kelompok bidang keilmuan ya Pak. Iya. Betul Bu. Oh iya ya. Nah KBK ini di informatika itu ada 3. Yang pertama adalah software engineering, yang kedua adalah networking, dan yang ketiga artificial intelligence. Harapan kami seluruh mahasiswa di prodi teknik informatika fokusnya pada 3 bidang tersebut. Kenapa? Teman-teman skripsi ini kan sebetulnya masih pengalaman pertama kan, the first step in this occasion gitu. Jadi kalau teman-teman mengambil di luar bidang, maka saya yakin teman-teman akan dapat dosen pembimbing, tapi teman-teman tidak akan merasa dibimbing. Kenapa? Misalnya saya nih, tiba-tiba dapat mahasiswa dia mau buat augmented reality misalnya. Saya kan nggak ngerti, ya, tapi saya terima. Terus gimana kalau ada mahasiswa nanya? Ya saya paling, ya saya cuma bacanya gini Mas, saya nggak tahu. Paling gitu. Jadi teman-teman akan ngerasa hambar. Kok bimbingnya gini? Ya karena apa? Tidak sesuai bidang ilmu. Jadi usahakan, upayakan untuk memilih topik yang sesuai dengan bidang-bidang yang ada di teknik informatika. Karena teman-teman semakin dibimbing dengan orang yang tepat, teman-teman akan merasa bahwa prosesnya ini akan lebih mudah. Jadi skripsi itu aslinya gampang kok. Jangan sampai merasa dipersulit. Mungkin itu Mas Ahmad Khotibul Imam, sudah paham atau belum? Jelas sekali penjelasan. Iya. Alhamdulillah. Mungkin itu ya, kayaknya sudah semua ya Mbak Pris ya. Lanjut ke agenda berikutnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan, monggo Mbak Pristi. Baik, matur suwun sangat Bu Ardin atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore, sudah sore bahkan ya ini teman-teman semuanya ya. Semoga masih tetap semangat. Saya izin menyampaikan, melanjutkan informasi dari Bu Ardin tadi. Jadi Bu Pris izin menyampaikan terkait tentang pelaksanaan tes komprehensif. Jadi teman-teman perlu diketahui ya bahwa tes komprehensif ini itu sifatnya wajib bagi teman-teman mahasiswa angkatan 2016 sampai sekarang, berarti sudah ada 2017, 2018, dan seterusnya, yang telah melaksanakan seminar proposal penelitian. Jadi harapannya bagi teman-teman nanti yang sudah mengajukan borang skripsi, kemudian sudah dibagi dosen pembimbingnya, kemudian teman-teman juga sudah mulai melaksanakan atau membuat draft proposal penelitian, begitu, atau proposal skripsi, akhirnya teman-teman nanti akan dijadwalkan untuk melaksanakan seminar proposal. Nah, dari teman-teman yang sudah melaksanakan seminar proposal, kemudian sudah dinyatakan lulus, maka secara otomatis nantinya teman-teman akan dijadwalkan untuk mengikuti tes komprehensif. Jadi untuk tes komprehensif ini ada 2 kegiatannya. Yang pertama adalah computer based test, yang kedua adalah tes keahlian ataupun skill test itu sendiri. Nah, dari computer based test, teman-teman perlu pahami bahwa nantinya akan diuji. Jadi teman-teman akan diuji nih. Jadi tujuan dari computer based test ini akan menguji pengetahuan mahasiswa seputar programming dan networking, seputar pengetahuannya terkait networking ataupun programmingnya. Jadi nanti ujian dilaksanakan melalui MOOCA, kemudian ada 50 soal, yaitu multiple choice, yang meliputi pokok bahasan tentang programming dan networking. Selanjutnya, untuk tes keahlian nantinya akan menguji bagaimana pengetahuan terkait basic pemrograman. Karena tentunya teman-teman adalah mahasiswa teknik informatika yang notabene skill programming atau skill pemrogramannya juga nanti pasti akan ditanyakan ya, karena itu jadi satu keterampilan khusus untuk teman-teman. Nah, ada beberapa opsi
Ada beberapa opsi yang bisa dipersiapkan oleh mahasiswa untuk tes keahlian ini. Yang pertama, bagi teman-teman bisa mempersiapkan diri dari sekarang dengan memilih salah satu bahasa pemrograman yang memang ingin diujikan. Jadi teman-teman diberikan opsi untuk boleh memilih PHP, CI, Java, Flutter, dan lain sebagainya, bahasa pemrograman yang memang kalian kuasai. Kemudian yang kedua, teman-teman apabila skripsinya ternyata membuat program, maka teman-teman juga diperkenankan untuk mengujikan program skripsi yang teman-teman buat. Jadi nanti ketika skill test, kalau kalian sifat skripsinya atau bentuk skripsinya adalah skripsi rancang bangun, boleh dipropos. Pak, Bu, saya skripsinya membuat sistem atau membuat fokus ke aplikasi, maka saya ingin diujikan sesuai dengan skripsi yang saya buat, silakan, diperkenankan. Kemudian apabila ternyata juga kalian semuanya sudah terbiasa membuat project ya, bahkan beberapa mata kuliah juga outputnya adalah project, maka boleh teman-teman siapkan satu project yang memang kalian pede untuk diujikan atau siap diuji keahliannya ketika tes keahlian. Jadi ini adalah opsi-opsi yang bisa teman-teman pilih ketika nanti mengikuti tes komprehensif fokus pada tes keahliannya. Nah, sebetulnya singkat saja terkait pelaksanaan tes komprehensif ini dan melanjutkan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Arumi ya, terkait tentang mahasiswa yang mengajukan penyetaraan. Jadi bagi mahasiswa yang mengajukan penyetaraan, teman-teman sudah terbebas ibaratnya sudah nge-skip 2 step untuk the whole skripsi proses. Yang pertama adalah seminar proposal tidak perlu mengikuti, kemudian juga tes komprehensif tidak perlu mengikuti. Maka bagi teman-teman yang fokus pada penyetaraan proses, silakan bisa menyiapkan untuk sidang skripsinya, membuat laporan sesuai dengan template skripsi untuk nanti diujikan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Arumi. Nah, perlu diketahui juga terkait tadi ya, Bu, kemudian link untuk pengajuan proposal skripsinya mana? Gitu. Ini nanti sudah Bu persiapkan untuk link pengajuan proposal skripsi. Jadi nanti teman-teman boleh dibaca dulu informasi yang ada di sini, kemudian diingatkan kembali terkait timeline skripsinya ya. Jadi kalau sudah ada timeline skripsi, Bu Pris minta teman-teman bisa mulai membuat timeline sendiri, goal sendiri, kira-kira bagaimana. Jadi nantinya ada beberapa part yang perlu teman-teman isi, ada NIM ataupun NPM ke teman-teman, kemudian nama lengkap. Mohon dengan sangat ikuti cara penulisan yang dicontohkan, ya, untuk memudahkan dari tim skripsi ataupun administrasi untuk bisa merekap data teman-teman. Kemudian juga isikan template teman-teman yang sesuai begitu, yang memang aktif. Nomor handphone juga mohon diisikan yang aktif. Kemudian dosen pembimbing akademik juga diisikan DPA teman-teman. Tema skripsi, silahkan pilih salah satu dari KBK yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ardi. Mau teman-teman fokus di software engineering, ataupun artificial intelligence, ataupun networking. Kemudian di sini silahkan tuliskan usulan judul skripsi teman-teman. Jadi kalau di sini sudah ada informasi, mohon diisi dengan judul skripsi yang diusulkan dengan format berikut. Mohon bantuannya dengan sangat untuk ikuti formatnya. Jadi kalau huruf besar semua ya janganlah ditulis caps lock ya. Jadi ikutin. Berarti ini huruf depannya ibaratnya dari setiap kata yang besar. Kemudian juga diisikan jumlah SKS yang sudah ditempuh. Mengapa perlu ini diisikan? Supaya nanti tidak ada kejadian kayak kakak tingkat kalian ternyata SKS-nya kurang, padahal sudah bisa wisuda begitu. Karena skripsi sudah dilampaui, maka mohon diinformasikan jumlah SKS yang sudah ditempuh. Sekaligus silahkan upload bukti KHS-nya. Ini sepertinya belum Bu Pris kirim, nanti dalam bentuk .pdf ya, supaya nanti memudahkan prosesnya ketika melakukan cross-check. Kemudian, jangan lupa untuk mengupload juga dokumen usulan proposal skripsi yang sudah teman-teman buat. Maksudnya dokumen usulan skripsi ini adalah, mohon maaf sebentar ya teman-teman. Mohon maaf teman-teman,
Jadi untuk upload dokumen usulan proposal skripsi, teman-teman mohon bisa bantuannya untuk mengupload sesuai dengan template borang skripsi yang tadi sudah dijelaskan. Begitu ya. Jadi nanti Bu Pris akan bagikan link ini dan juga link yang template skripsi. Jadi nanti di sini kalau misalkan teman-teman Bu Pris kirimkan template skripsi itu munculnya akan ada 2. Syarat wisuda dan template skripsi. Teman-teman fokus pada template skripsinya, kemudian nanti ikuti template skripsi yang ada di sini, yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ardin. Begitu ya, kiranya teman-teman ya. Nanti 2 link ini akan Bu Pris kirimkan melalui grup WhatsApp. Jadi ini sekarang sedang coba kita buat dulu grup WhatsApp-nya. Nanti teman-teman akan di-invite melalui grup WhatsApp-nya masing-masing. Kiranya begitu Bu Ardin. Saya kembalikan kepada Bu Ardin, barangkali nanti ada sesi tanya jawab, kita bisa berdiskusi bersama. Silakan Bu Ardin. Terima kasih Mbak Pristi. Silakan teman-teman jika ada yang masih ingin ditanyakan, khususnya mumpung tim skripsinya lengkap nih. Jadi semoga bisa mengakomodir untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ini ada dari Mas Tiawan Mbak Pris. Mas Begawe Carang. Oh iya, Mas Begawe Carang. Jika jumlah SKS-nya sedang ditempuh, apakah dituliskan 144 atau hanya yang telah ditempuh? Ini gimana Ibu Ardin? Sesuai yang ada bukti fisiknya, kartu hasil studi. Di sini namanya apa, kartu hasil studi ya? KHS, iya Bu, KHS. Jadi teman-teman di dalam yang bisa dituliskan adalah yang sesuai di KHS itu dapatnya berapa, kemudian dicek punya nilai E atau tidak, nilai D maksimal berapa, nah itu dipastikan karena itu syaratnya nanti wisuda, syaratnya untuk pendadaran. Untuk Mas Tiawan, silahkan Mbak Pris. Oke, pengajuan judul apabila sudah kita ajukan melalui web teknik. Untuk pengajuan judul itu kan berarti borang skripsi ya. Jadi teman-teman ikuti saja alur yang tadi sudah disampaikan, baik dari Kaprodi tadi sudah menyampaikan timeline-nya, kemudian Bu Ardi juga sudah menyampaikan template borang dan template skripsi. Nanti Bu Pris akan bagi link pengajuan proposal skripsi, itu diikuti. Jadi nanti upload-nya dari situ. Karena nanti kita akan cross-check dari situ. Gitu ya. Kemudian jadi, maksudnya Bu Pristi adalah yang di web teknik itu nggak ngaruh. Iya, betul. Betul Bu Ardi. Jadi bisa direvisi. Misalnya kemarin itu kan hanya untuk formalitas. Yang masuk ke prodi untuk bisa direview, maka lewat link yang akan Bu Pristi share. Yes, betul sekali. Monggo Bu Pris, pertanyaan berikutnya. Oke. Izin tanya Bu, untuk mahasiswa yang kemarin ikut Serkom, apakah Serkom itu penyetaraan untuk tes komprehensif juga? Tidak. Jadi perlu digarisbawahi ya teman-teman, ketika kemarin teman-teman sudah melakukan Serkom, itu sebetulnya memang larinya ke teman-teman sendiri. Itu sertifikat kompetensi teman-teman. Akan tetapi tes komprehensif itu sifatnya wajib bagi mahasiswa teknik informatika. Untuk memberikan koridor-koridor, dalam artian kami juga menjaga kualitas teman-teman, supaya nanti ketika teman-teman terjun ke lapangan pekerjaan, itu tidak lagi bengong ibaratnya. Karena kalian sudah punya keterampilan yang dari prodi juga sudah jaga kualitasnya begitu. Sehingga semua teman-teman wajib sifatnya mengikuti kegiatan tes komprehensif kecuali mahasiswa yang memang melakukan proses penyetaraan dan disetujui oleh LP2MA dan keluar SK penyetaraannya. Maka tadi sudah disampaikan ya, Bu Pris sekali lagi ulangi, bagi mahasiswa yang sudah mengikuti penyetaraan skripsi, SK penyetaraan skripsinya sudah keluar, mereka berhak untuk memangkas proses dari skripsi. Jadi ada 2 proses yang bisa dipangkas. Yang pertama adalah seminar proposal, yang kedua adalah tes komprehensif. Begitu. Jadi sifatnya wajib tes komprehensif, 2 tes itu yang harus dilalui. Begitu ya? Oke. Begitu ya Bu Ardin ya? Ya, sangat jelas sekali, gamblang. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya? Silahkan bagi yang ingin langsung menyalakan mic juga boleh untuk bertanya. Nantinya ini recordnya akan di-up kemana Mbak Pris?
Nanti untuk recording ini akan kita masukkan ke tempat ruang atau penyimpanan yang ada di internal. Nanti linknya akan kami bagikan melalui grup WhatsApp teman-teman. Supaya barangkali ada yang mungkin tertinggal, tidak mengikuti kegiatan sosialisasi ini, bisa mereplay ulang ya. Jadi betul-betul di-replay dari awal sampai akhir, jangan setengah-setengah ya Bu Ardin ya. Karena tadi dari Bu Arumi, Kak Prodi sudah menyampaikan banyak. Dari Bu Ardin sudah menjelaskan template, borang, dari Bu Pris menjelaskan soal tes komprehensif itu sendiri, begitu. Jadi harapannya kalau diberikan materi, mohon dengan bantuannya teman-teman cross-check dulu, gitu. Karena kadang kita temui ya Bu Arya, banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya itu adalah common question, yang sebetulnya sudah ada jawabannya. Tapi mungkin kurang teliti aja nih, baca atau memperhatikan dari videonya. Ya. Begitu. Ini ada pertanyaan, Mbak, dari Mas Yusril Ar-Rojak. Oke, untuk angkatan 2017 masih di grup yang sama. Jadi nanti tenang aja, tunggu aja informasinya, stay tune aja gitu. Bagi teman-teman yang mungkin kemarin sudah lulus, nanti juga akan ada informasi follow up-nya. Kemudian bagi teman-teman yang belum bergabung, nanti akan diinformasikan bisa masuk invite ke grup WhatsApp yang mana begitu, karena ada beberapa list ya Bu Ardin ya, karena kita akan bedakan per angkatan. Jadi jangan kemana-mana dulu, jangan buru-buru live atau jangan buru-buru gabung. Tunggu informasinya. Kita akan update setelah ini. Begitu. Tuh, ada lagi? Jadi mungkin saya mereview saja ya, sebagai tadi MC di awal ya, bahwa Ibu Endah tadi penekanannya adalah teman-teman harus punya strategi, karena timeline-nya begitu padat. Bu Endah sudah memberikan banyak opsi untuk seminar perkembangan dan pendadaran. Jadi teman-teman usahakan jangan mepet di akhir. Karena nanti kalau teman-teman membiasakan diri untuk mepet di akhir, slot terbatas ternyata overslot, teman-teman rugi. Jadi lebih baik gunakan per termin atau per gelombang yang ada, sehingga teman-teman juga nggak akan merasa tertekan di akhir. Apalagi kalau ada yang nanya, mungkin nggak sih Bu, saya itu lulus 1 semester? Mungkin, karena kemarin bimbingan saya juga seperti itu. Awal baru dapat, ini mau UTS gini ya, mau UTS dia baru dapat dosen pembimbing, terus habis itu bimbingannya kilat setiap minggu, habis itu cuman dibimbing 2 bulan, dia langsung daftar seminar proposal. Setelah itu langsung revisi penguji, dapat ACC dosen penguji, langsung ngerjain programnya karena dia penelitian rancang bangun. Setelah itu hanya 1,5 bulan dia langsung daftar sidang pendadaran. Jadi artinya mungkin asal teman-teman disiplin dengan timeline yang teman-teman buat sendiri. Karena juga banyak dari beberapa angkatan sebelumnya di awal bimbingan borang semangat, begitu udah dapat dosen pembimbing cuti, tidak mengerjakan selama 2 semester. Jadi di sini dari yang Bu Endah sampaikan tadi bahwa disiplin terhadap timeline yang teman-teman buat sendiri. Untuk yang dari Bu Ardin tadi sudah diberikan clue untuk bisa mendapatkan poin maksimal di borang skripsi. Tujuannya apa? Semakin cepat teman-teman, semakin tepat teman-teman mengerjakan borang skripsi, kemudian poinnya maksimal, maka langsung bisa diolah oleh tim skripsi dan prodi untuk mendapat dosen pembimbing. Tapi kalau teman-teman mengerjakannya asal-asalan, copy-paste, hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka revisinya banyak, bahkan nanti ditolak. Teman-teman juga nanti mendapat paling akhir untuk dosen pembimbing. Padahal dosen pembimbing di prodi informatika itu punya kuota. Misalnya kalau sudah 8, misalnya ini bukan angka bahwa 8, misalnya sudah 8, maka yang masuk terakhir pasti akan dipindahkan. Walaupun usulannya sama, tapi ternyata Bapak A ini udah 8, pindah ke yang lain. Nah, ini salah satu dampak yang akan teman-teman rasakan karena berawal dari kurang siapnya mengerjakan borang. Jadi teman-teman sudah diajarin dulu di kuliah Trend in Computer Science, sekarang diajarin juga sama Metopen, sama Bu Pristi dan Bu Endah, fokus untuk bisa mencari poin terbaik, sehingga nanti tanggal 9 sampai 16 itu nama teman-teman sudah up duluan untuk dapat dosen pembimbing. Sedangkan untuk Bu Pristi tadi reviewnya fokus untuk tes kompre ini wajib.
Bagi teman-teman yang merasa tidak ingin eskombre, maka gunakan bypass dengan penyetaraan. Penyetaraan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Yang penting keterbukaan dalam komunikasi. Jadi teman-teman pengen jurnal, ya dengan dosen pembimbing, ada dosennya. Jangan tiba-tiba muncul membawa sebuah buku yang sudah ber-ISBN, nggak jelas siapa yang bimbing gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi keterbukaan komunikasi. Ini sudah dijawab oleh Mbak Pristi ya, berarti ya? Yang bawah nih? Iya, Bu. Zulfi, sudah ya? Ya? Zulfi, ya. Jadi cara paling gampang kalau misalkan masih belum tahu nih dosennya siapa ya kira-kira yang cocok begitu, teman-teman bisa lihat profil dosennya itu. Sebetulnya mode Intel tuh bisa digunakan ya Bu Ardin ya untuk kepo gitu. Oh, kalau misalkan Bu Ardin tuh fokusnya kemana ya penelitiannya, Bu Pristi kemana, Bu Enda kemana, Pak Hendra kemana, dan banyak dosen lainnya. Dan cara paling gampang boleh cek di laman website dosen Unima, karena biasanya tiap dosen itu punya profilnya gitu. Dilihat itu tes bidang keahliannya apa, kemudian penelitian-penelitian yang sering beliau kaji itu apa, bisa dari situ. Tapi barangkali teman-teman sudah punya privilege nih, misalkan sudah kenal dengan dosen tertentu, mau membangun hubungan atau komunikasi ya, dalam artian hubungan ini komunikasi, boleh tanya gitu, boleh diskusi. Pak, Bu, saya izin mau berdiskusi dengan Bapak Ibu. Nah, tentunya yang perlu Bu Pris garis bawahi, mohon dengan sangat proses ini dahulukan adab sebelum ilmu. Ya, karena betul proses ini tuh betul-betul akan menguji itu begitu. Jadi jangan sampai ibaratnya kalau wong Jawa tuh nggak kulanuun gitu nggih Bu Ardin. Kalau ujuk-ujuk betunduk nodong Bu Ardin. Bu Ardin, saya pokoknya mau Bu Ardin jadi dosen pembimbing saya. Saya punya topik A, B, C, D, F, G. Nah, gimana Bu Ardin nggak kaget ya dan nggak deg-degan malah kok tiba-tiba ditodong kayak begitu gitu. Jadi mohon dengan sangat teman-teman ketika mau menghubungi dosen pembimbing gunakanlah adab-adab yang baik supaya nanti komunikasinya bisa lancar gitu. Karena percayalah itu akan memperlancar proses teman-teman semuanya sampai akhir. Kiranya begitu Bu Ardin. Kalau misalnya teman-teman main ke perpus juga mungkin bisa lihat, misalnya teman-teman cocok dengan judul tertentu nih dari kakak angkatan, lihat di lembar pengesahan siapa yang membimbing. Nah, berarti kan nanti oh dia produknya bisa kayak gini, yang bimbing kayak siapa sih? Oh, bapak ini, ibu ini. Maka teman-teman boleh usulkan yang sama karena mungkin dia pasti sudah punya histori dengan topik tersebut. Jadi di dosen.unima itu juga ada ini ya Mbak, naskah publikasi ya. Cuman kadang naskah publikasi itu ada beberapa dosen tuh yang tidak ngupdate karena itu kan update-nya manual. Kalau teman-teman cari langsung di Google Scholar nama dosennya, nama lengkap ya, bukan nama panggilan. Nah itu nanti keluar, dibaca itu bisa kelihatan. Oh dia sudah fokusnya kemana sih? Tapi yang paling enak ya tadi cari di perpus, main ke sana, judul-judul yang menarik, ambil lembar pengesahannya siapa nih. Gitu Mbak Pris ya. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi. Betul, Mbak Rin. Bisa kita akhiri? Boleh. Oke. Mungkin itu ya teman-teman semua ya. Tadi sudah Bu Ardin review juga. Alhamdulillah pertemuan hari ini lumayan panas juga ya. Nggak nyangka ya hampir 2 jam. Padahal kayaknya juga cuma gitu-gitu aja. Semoga nanti record yang di save ini nanti bisa teman-teman ulang-ulang. Khususnya jika common question tadi yang disampaikan oleh Bu Pristi. Maka biar dosen itu, kadang kalau gini ya, ada yang merasa, kok saya dikacangin ya, udah nanya di grup kok nggak dijawab gitu. Biasanya kalau nggak dijawab itu pernah disampaikan di pertemuan yang lain gitu. Kadang nggak dengerin pertemuan yang ini nih, nggak dengerin yang ini nih. Jadi kadang dosen yang ada di situ ya nggak jawab juga, dijamin aja. Jadi coba introspeksi, mungkin saya kurang mendengarkan di pertemuan tertentu. Itu gunanya ada recording. Alhamdulillah. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sebagai MC atau moderator jika dalam penyampaiannya kurang tepat, banyak menggunakan, ada kata-kata yang digunakan kurang tepat, mohon maaf. Dan yang benar itu tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.